Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran seni budaya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam menjalankan kegiatan belajar di rumah. Anak-anak semua, dalam video kali ini Ibu akan membahas tentang seni patung. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Apakah kalian pernah mengunjungi Candi Borobudur atau Candi Prambanan? Nah, di Candi Borobudur atau di Candi Prambanan, kamu dapat menjumpai beragam jenis patung. Sejak masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia, seni ukir Indonesia mengalami perubahan yang sangat pesat. Banyak yang membuat ukiran pada candi dan prasasti sebagai bentuk penghormatan terhadap raja. Saat itu, masyarakat mulai mengukir candi, keris, batu nisan, dan alat-alat kesenian yang lainnya. Nah, pada zaman inilah nenek moyang kita mulai mengenal seni pahat atau seni patung. Pengertian seni patung. Patung merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Artinya, benda yang memiliki volume atau isi. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung diartikan benda tiruan, bentuk manusia dan binatang, yang cara pembuatannya itu dengan cara dipahat. Seni patung disebut juga karya seni plastik, atau dengan kata lain, plastic art. Maksud plastik di sini, seni patung dapat dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Dan seni patung juga dikenal sebagai seni bentuk yang mengandung nilai keindahan pada hasil karyanya. Fungsi patung. Pada zaman dahulu, manusia membuat patung untuk perlengkapan upacara atau sebagai simbol roh nenek moyang. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, patung tidak hanya sebagai perlengkapan upacara saja, tetapi juga sebagai hiasan rumah. Dan menurut fungsinya, patung dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada patung monumen. Yang kedua ada patung dekorasi. Ketiga ada patung kerajinan. 4. Patung arsitektur. Dan 5. Patung religius. A. Patung monumen. Patung monumen dibuat untuk mengenang jasa tokoh tertentu. Misalnya, patung proklamasi. Patung proklamasi ini dibuat untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dideklamasikan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, tujuannya dibuatkan patung proklamasi ini untuk mengenang jasa tokoh tersebut, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, yang Ibu tampilkan di layar ini adalah patung proklamasi. Patung proklamasi ini termasuk ke dalam salah satu contoh patung monumen. B. Patung dekorasi. Patung dekorasi atau patung hiasan bertujuan untuk memberi kesan keindahan di dalam ataupun di luar ruangan. Nah, patung dekorasi contohnya seperti patung-patung yang Ibu tampilkan di layar ini. Nah, patung dekorasi ini hanya untuk sebagai hiasan dan bisa diletakkan di dalam rumah ataupun di luar rumah. C. Patung kerajinan. Nah, patung kerajinan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar, sehingga dapat diminati untuk dibeli berdasarkan berbagai kebutuhan umum yang tidak spesifik. Nah, yang Ibu tampilkan ini adalah salah satu contoh-contoh dari patung kerajinan. Atau patung kerajinan sering kita jumpai pada souvenir. D. Patung arsitektur. Patung arsitektur dibuat untuk menunjang atau melengkapi konstruksi suatu bangunan sehingga lebih terpadu dan harmonis dengan desain arsitektur yang telah dirancang. Untuk lebih memahami patung arsitektur, ini Ibu tampilkan beberapa contoh patung-patung arsitektur. Nah, patung-patung yang
sering kita jumpai di gedung-gedung. Nah, contohnya sebagai seperti yang Ibu tampilkan di layar ini. Patung religius. Patung religius ini dibuat untuk menghormati atau mengenang orang yang diagungkan, seperti raja atau pemimpin. Nah, patung ini bahkan dianggap sebagai dewa dan simbol orang-orang yang diteladani, sehingga dijadikan sebagai simbol Tuhan. Contohnya, patung Dewa Wisnu, atau patung Dewa Siwa, patung Dewa Krishna, dan patung-patung yang lainnya yang dipercayai oleh penganut agama Hindu-Buddha. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.